Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas teori perkembangan identitas dari James Marcia. Nah, James Marcia ini merupakan seorang ahli yang mengembangkan lebih jauh teori perkembangan identitasnya Erikson. Dan James Marcia ini menarik kesimpulan bahwa teori Erikson terdiri dari 4 status identitas, yaitu identity diffusion, kemudian identity foreclosure, kemudian identity moratorium, dan identity achievement. Nah, kapan sih kita gunakan teori ini? Nah, biasanya teori ini digunakan untuk mencari tahu identitas diri pada saat remaja. Misalnya mencari tahu karir apa sih yang diinginkan oleh remaja. Oke teman-teman, biasanya seperti yang kita ketahui bersama dan mungkin teman-teman pun mengalaminya bahwa saat remaja menginjak di mana dia masuk ke jenjang perkuliahan gitu, saat diminta untuk memilih mau masuk kuliah di mana, fakultas apa, jurusan apa, mereka seringkali bingung. Mereka tidak tahu harus mengambil jurusan apa, mereka tidak tahu minat mereka, dan mereka tidak tahu bakat mereka. Pada akhirnya yang mereka pilih bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diminatinya atau tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, di sini Marcia itu bicara tentang interaksi antara krisis dan komitmen. Kalau kita bicara tentang krisis di sini bukanlah sesuatu yang buruk. Krisis di sini justru menjadi sesuatu yang positif, karena krisis di sini berarti eksplorasi aktif yang dilakukan oleh remaja, di mana pada saat itu remaja berusaha untuk menjelajahi, untuk mengeksplorasi berbagai alternatif pilihan yang akhirnya dia bisa mendapatkan satu alternatif tertentu. Nah, sedangkan komitmen di sini merupakan usaha remaja untuk membuat keputusan mengenai karirnya, dan akhirnya dia bisa menentukan berbagai strategi untuk merealisasikan keputusannya yang telah diputuskannya tersebut. Oke teman-teman, status identitas yang pertama yaitu identity diffusion. Di sini krisisnya rendah, komitmennya juga rendah, atau bahkan di sini tidak ada krisis dan tidak ada komitmen. Remaja itu tidak melakukan apapun, bahkan mungkin mereka tidak memikirkannya. Kalau kita tanya, kamu ke depannya ingin menjadi apa? Atau ke depannya kamu ingin gimana gitu? Mereka akan menjawab, aku belum memikirkannya. Mungkin jawabannya akan seperti itu. Yang mereka lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bertujuan. Ya rebahan lah, atau menonton TV, atau hangout dengan teman yang gak ada tujuannya. Seperti itu. Jadi mereka tidak ada eksplorasi sama sekali di sini. Gak ada keinginan karena besok ingin menjadi fotografer, mereka masuk ke klub fotografi. Atau karena besok ingin menjadi misalnya apa? Karena besok ingin menjadi penari, maka sekarang masuk klub tari. Gak ada pikiran sama sekali, dan gak ada usaha. Mereka gak ada usaha sama sekali untuk berminat masuk, mengeksplorasi minat dan bakat mereka sama sekali. Nah, yang ada apa? Yang ada yang mereka mengalami kebingungan karena mereka gak mencoba apapun, seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke identity moratorium. Nah, pada identity moratorium ini ada eksplorasi, ada krisis, tetapi tidak ada komitmen. Di mana di saat ini remaja dalam eksplorasi aktif dan mereka berusaha, mereka mencoba mencari tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati. Mereka mencari kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Mereka mencoba klub lukis, kemudian berpindah lagi karena merasa nggak cocok, pindah ke basket. Di basket nggak cocok, mereka pindah ke klub karya ilmiah remaja misalnya. Mereka terus mencoba, ada keinginan untuk mencoba, tapi mereka belum membuat keputusan. Ini sebenarnya bagus ya, ini sangat normal. Artinya adalah bahwa pada tahap ini remaja
mencoba untuk mencari tahu siapa dirinya, mencari tahu karir apa sih yang diinginkannya di masa yang akan datang. Tapi yang harus digarisbawahi adalah nggak bisa kayak gini terus-terusan. Harus moratorium ini harus berubah nantinya menjadi achievement. Mereka harus menentukan di antara banyak alternatif itu apa yang mereka pilih seperti itu. Bisa dibayangkan kan teman-teman, kalau teman-teman 20 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan gitu, masih pada tahap pada status moratorium ini. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu identity foreclosure. Di sini no exploring tetapi ada komitmen. Jadi belum ada eksplorasi yang dilakukan oleh si remaja, tapi dia sudah ada komitmen. Dan ini belum tentu menjadi situasi yang membahagiakan. Karena biasanya yang seperti ini, pada akhirnya seseorang itu dia tidak bisa enjoy di karirnya. Dia bisa jadi mengalami frustasi pada karir mereka karena mereka kurang eksplorasi terlebih dahulu di bidang itu. Contohnya misalnya gini, seorang anak atau seorang remaja yang ayah ibunya adalah seorang dokter, kakek neneknya adalah seorang dokter, dan mereka sudah punya rumah sakit sendiri, akhirnya dia berkesimpulan bahwa aku nggak perlu eksplorasi lebih lanjut, aku mau jadi dokter aja karena secara materi aku udah punya semua dan secara kemampuan aku yakin aku bisa karena aku adalah keturunan dokter gitu seperti itu dan aku nggak perlu eksplor lagi karena secara materi udah oke semua. Tidak perlu mencari tahu dokter itu sebenarnya gimana, apa apa saja yang harus dilakukan, apa saja tugas-tugasnya dan sebagainya. Apakah sesuai dengan minatnya? Dia tidak berpikir sejauh itu. Nah, yang terjadi adalah misalnya sampai pada tahap jenjang perkuliahan, dia kuliah di Fakultas Kedokteran, ternyata ada materi-materi di perkuliahan yang dia susah untuk memahami atau dia tidak menyukainya, dia tidak minat di dalamnya, dan bahkan mungkin nanti pada saat dia berprofesi sebagai dokter ternyata tidak seindah apa yang dia bayangkan sebelumnya. Ternyata nggak enak ya, ternyata nggak sesuai ya dengan keinginanku, ternyata minatku tuh sebenarnya beda dengan orang tua. Dan yang terjadi dia akan frustasi, dia akan tidak enjoy saat dia di karir tersebut. Oke teman-teman, ini adalah yang terakhir yaitu identity achievement, di mana remaja telah membuat suatu keputusan setelah mencoba berbagai melewati masa krisisnya, mencoba berbagai topik, bidang dan sebagainya, dan akhirnya dia sudah menentukan inilah minat saya gitu. Dan seseorang yang sudah dengan identitas prestasi ini yang sudah dicapai, biasanya dia lebih bisa menikmati apa yang dia kerjakan, dia bisa lebih menikmati karirnya. Demikian teman-teman teori perkembangan identitas James Marcia. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa kembali.